أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. Alhamdulillah, semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan ridho dan apa yang kita hajatkan diabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita laksanakan ini diberikan istiqomah, karena ini yang perdana. Semoga kedepannya lebih semangat lagi, lebih kompak, ibu, biar kita seimbang, syariatnya ya seimbang, ngaji hakikatnya juga seimbang. Kita tuntaskan sore ini, masih ada waktu 10 menit. Kita selesaikan babakan tentang rukun iman, yaitu iman kepada malaikat. Kalau pertemuan kemarin sudah kita bahas tentang Jibril, Mikail, Israfil, ya kan? Sore ini kita coba bahas tentang malaikat Munkar dan Nakir. Tugasnya nopo Bu? Menanyai di alam kubur. Sebelum kita ditanyai nanti di alam kubur, sekarang kita sudah harus belajar menjawab pertanyaan itu. Karena sejatinya tanpa kita sadari sebenarnya pertanyaan itu sudah ditanyakan detik ini juga. Sadar atau tidak sadar, malaikat Munkar dan Nakir itu sudah menanyai kita saat ini. Dalam setiap detik kita selalu ditanya marrobuka. Pada saat ibu-ibu mendapatkan nafkah dari suami, saat itu Allah menanyai kita, hati kita, marrobuka, Tuhanmu itu uang atau aku Allah? Cuman kita nggak sadar saat itu Allah sering nanya marrobuka. Seringnya kita melihat yang memberikan uang itu wujud makhluk, padahal yang menggerakkan suami kita ngasih uang yaitu Gusti Allah. Di situ iman kita ditanya, siapa Tuhanmu detik itu? Kalau pandangan rohaniah jenengan hanya melihat makhluknya, maka kita menjawab Tuhan kita itu wujud makhluk, wujud suami. Makanya nanti kalau di alam kubur gak akan bisa menjawab Tuhanmu siapa, Allah, gak mungkin. Karena selama di dunia engkau menuhankan suami, menuhankan anak, istri, pangkat, jabatan. Jangan harap di alam kubur bisa menjawab marrobuka Allah, itu gak mungkin. Karena di dunia saja engkau tidak bertuhankan Gusti Allah. Makanya sebenarnya latihan menjawab pertanyaan itu dari sekarang. Ketika engkau masak yang enak, di situ engkau ditanya marrobuka, Tuhanmu, dirimu yang hebat masakan yang enak, atau Allah Tuhanmu yang menggerakkan engkau. Kebanyakan manusia ngaku-ngaku aku yang pinter
Masa berarti Tuhannya dirimu sendiri. Allahnya dilupakan. Sebenarnya pertanyaan itu selalu ditanyakan oleh Allah ketika engkau diberikan masalah. Ditanya sama Allah, Tuhanmu siapa? Marrabbuka. Ketika engkau yakin setiap masalah yang datangkan Allah dan yang menyelesaikan Allah, di situ engkau sudah bertuhan Allah Subhanahu. Tuh. Cuman kita nggak sadar kalau terus ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak sadar. Ditanya lagi sama Allah, waman kita buka apa kitabmu? Tidak mungkin kau menjawab Al-Quran kalau engkau tidak pernah mengikuti apa petunjuk Al-Quran. Begitu. Ditanya lagi, siapa saudaramu? Kaum muslimin wal muslimat. Enggak mungkin. Dengan saudara tetangga aja tidak akur. Dengan sesama kaum muslimin aja selalu bertengkar. Okay? Bagaimana bisa menjawab pertanyaan nanti kalau di dunia aja kita belum bisa menjawabkan. Itu okay? Coba tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah engkau bertuhan Allah? Sudahkah engkau mengkaji kitab Quran? Sudahkah engkau mengikuti petunjuk baginda Rasulullah Muhammad SAW? Jika itu belum, jangan harap bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Begitu Bu. Okay? Jadi ayo kita harus selalu sadar setiap detik itu kita selalu ditanya Gusti Allah. Gak apa-apa. Saya juga ingin mendengarkan. Yang penting sehat, Bu. Bu Kartini ya, wayang. Bu Daryati ya. Bu Kartini ke Bandung. Coba rasakan. Pada saat nyeri huntu itu malaikat mungkar nakir takon, Tuhanmu sopo? Dokter apa Gusti Allah? Tuhanmu Allah, ya sudah minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, aku sakit gigi, dosaku apa? Oh, dosaku karena sebel. Ya itu diistighfari. Sebenarnya Allah menanyai dirimu pada saat apapun, cuman kita tidak sadar. Nggih, gitu nggih latihannya ya. Pun itu aja. Tidak bisa panjang lebar, sedikit aja nggih. Santai. Yang penting hati harus selalu sadar siapa? Sadar Gusti Allah. Meskipun tubuhnya nyeri huntu. Erek sadar kumaha Mas, nyut kon sadar Allah. Ya itu ujiannya. Nggih. Karena sakit itu sebagai penggugur dosa itu, manakala hatimu ingat Gusti,
Kalau hatimu cuman merengut, jenggut-ngut, ngeluh, bukan malah ngurangi dosa, malah nambah. Hanya itu. Paham nggih? Makanya kalau sakit jangan cepat-cepat sembuh, ben dosane jenduk nu tontok. Capek lagi ya itu tidur. Pun ada pengumuman buka dus. Cukup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.